mindset, bagaimana merubah pola pikir kita bahwa sampah ini tidak lagi menjadi barang yang kemudian kita buang, tapi menjadi barang yang kita bisa olah dan memberi kemanfaatan lebih untuk kita. Ini baru kita bicara organiknya, belum kita bicara anorganiknya seperti plastik, botol, segala macam. Ya nanti bisa juga kita jual dengan sinergi. Nanti juga akan kita tambah dengan program-program, mungkin nanti akan kita carikan bibit sehingga bisa ditanam di halaman rumah masing-masing. Ya, mungkin cabai, sayur mayur, hingga nanti Ibu Chandrawati dan kawan-kawan ibu-ibu lainnya nggak ada ngomeh kalau cabai mahal Bu. Biasa kalau ibu-ibu baiki atau mengembangkan maupun menyempurnakan program ini. Untuk ibu-ibu lihat, bapak-bapak lihat sekalian, mungkin sudah dilihat semua bahwa instalasi Biomiru ini ternyata baru tahu saya Pak Krisna, ini kalau kemarin kan agak pendek, pipanya ini lumayan panjang. Jadi pikiran kami mungkin nanti kalau ini bisa menjadi gaya hidup kita gitu di lingkungan-lingkungan, ini mungkin tidak terbatas kalau misalnya tidak punya lahan, ya mungkin di lahan yang tersedia kemudian pipanya bisa dialirkan, mungkin seperti itu. Ke depan kita seperti itu. Hanya saja sekali lagi yang mohon pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dukungan untuk program ini, karena harapan kami program seperti ini bisa membantu memberi kemanfaatan lebih untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Selanjutnya kami berharap juga nanti kepada Pak Lurah dan bapak-bapak kepala lingkungan untuk terus mendampingi KPM kita yang sudah memiliki instalasi Biomiru ini, sehingga mereka juga bisa lebih intens berkomunikasi, menyampaikan apa kendala-kendala mereka, kemudian apa-apa ide mereka untuk penyempurnaan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi pengolahan sampah rumah tangga berkelanjutan di Kelurahan Rembige ini saya nyatakan dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah organik andalan, hasilkan rupiah, tuntaskan masalah. Ya. Dan apa yang kita lakukan ini di Kelurahan Rembige sangat-sangat keterkaitannya sangat kuat ya. Inilah bagian dari pengolahan sampah organik. Baik, saya lanjutkan tadi bahwa pada tahun 2025 kita harus mencapai target 30% pengurangan sampah. Kondisi saat ini bagaimana? Pada tahun 2021 kita hanya mencapai angka 9%. Sangat jauh. Itu 2021. Kemudian kita genjot dengan pemilahan sampah, kemudian kita genjot dengan pesona harum. Jadi ada yang kelola dengan maggot, ada dengan tong komposter, ada dengan komposter bag, ada dengan biopori, ada dengan lubang organik lisan, ada dengan fermentasi untuk kompos, ada fermentasi untuk ternak, ada menggunakan cacing dan lain sebagainya, termasuk biogas, ya, biogas mini rumahan atau Biomiru. Dan ke depan untuk Kota Mataram akan ada biodigester, biogas dengan skala lebih besar, kurang lebih 2 ton per hari bisa menyelesaikan sampah organik. Nah, inilah upaya-upaya kita untuk menyelesaikan dan memanfaatkan sampah organik nike. Ya. Kenapa sih sampah organik kan begitu, Pak Lurah, Bu Diana, Bu Kasih? Jadi saya mempelajari sejak saya di kecamatan, ya, dengan dituturkannya program gerakan menuju lisan dahulu. Saya lihat kemudian sampai dengan saya di
Dinas Lingkungan Hidup, saya melihat dan merasakan dan mendapatkan informasi dari teman-teman dari dinas kebersihan yang di merger dengan dinas lingkungan badan lingkungan hidup menjadi dinas lingkungan hidup, bahwa cara untuk meningkatkan angka pengurangan sampah itu sulit sekali. Saat itu kisaran angka 4%, 4,5%. Untuk menaikkan 1% saja itu sudah luar biasa katanya. Dan setelah saya pelajari, ternyata apa yang dilakukan hanya untuk sampah anorganik melalui bank sampah, melalui pengepul dan lain sebagainya. Padahal dari komposisi sampah yang ada, komposisi sampah yang paling banyak adalah sampah organik. 70% adalah sampah organik, 30% itu sampah anorganik. Kalau kita lihat dari jumlahnya saja, maka yang perlu kita prioritaskan adalah sampah organik. Oleh karena itu, saya di Dinas Lingkungan Hidup coba membuat inovasi program yang namanya Pesona Harum tadi, pengolahan sampah organik andalan, hasilkan rupiah, tuntaskan masalah. Saya melihat sampah organik ini lebih seksi daripada sampah yang lain. Karena begini, kalau sampah ini tidak dikelola, hanya dibuang di bawah saja ke TPA, dia akan menimbulkan gas metan. Gas metan yang membahayakan lingkungan. Satu orang karyawan saya, walaupun tidak sampai ke TPA, dia punya hobi habiskan pulang kantor dia mulung karena jiwanya sudah di persampahan. Jadi dia tidak menggunakan masker atau pengaman. Walaupun tidak di TPA, walaupun hanya di tempat-tempat beberapa luasnya sedikit tempat penampungan sampah itu, tetapi sampah organik ini bisa menimbulkan gas metan dan terhirup. Saat ini dia mengalami gangguan pernapasan, jadi paru-parunya ini rusak akibat menghirup gas metan. Itulah dasarnya kenapa kita harus sebesar-besarnya mengolah sampah organik. Nah, setelah kita genjot dengan Pesona Harum ini dengan berbagai macam cara tadi, kita perkenalkan ke masyarakat, silahkan masyarakat memilih cara apa yang cocok, gitu ya. Tidak mengharuskan harus ini harus itu, tidak. Nah, kemudian pada tahun 2022 kemarin kita berhasil meningkatkan persentase pengurangan sampah menjadi 14,39%. Naiknya kurang lebih 5%. Yang dikatakan mustahil yang 1% dulu. Nah, inilah kenapa saya sangat bersemangat ya dengan memang kelihatannya tidak menarik, tapi akan menarik di tangan kita. Nah, nanti melalui kader, Pak ya, Ibu RT, mungkin dari ibu-ibunya ada perkumpulan arisan atau apa, tolong disosialisasikan bagaimana pemilahan dan pengolahan sampah. Kan sederhana saja itu Pak Saudara. Apalagi sekarang sudah bisa dan ada kita kerjasama dengan bank sampah dan mau dijemput lagi Pak. Nah, jadi mari kita buat tabungan sampah. Kita tidak perlu nabung uang Pak, sampah kita jadi uang, gitu ya. Nah, itulah saya berharap nanti di Kelurahan Rembuge, Pak Lurah, mudah-mudahan karena ini sosialisasi pertama, jadi saya ada sosialisasi seperti ini 9 kelurahan bersama narasumber di masing-masing kelurahan itu. Nah, mungkin itu nanti kalau ada pertanyaan saya berikan nanti waktu. Sekarang kita lanjutkan dulu dengan narasumber yang kedua ya, kepada Bapak Krisna. Diberikan nikmat Bapak sehat, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi terkait dengan Pak. Jadi kalau Krisna ini kalau di tokoh wayang itu sebagai pengembala sapi Pak ya.
Jadi bagaimana sekarang tiang di sini adalah menggembala, tetapi di sini limbahnya. Nah, jadi limbahnya itu dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berkah. Terkait dengan materi kita pada hari ini terkait dengan persampahan, ya memang kami di lembaga kami yang namanya Yayasan Rumah Energi, lembaga ini sudah hampir 13 tahun yang selalu konsisten untuk menangani isu-isu terkait dengan lingkungan, kemudian isu terkait dengan perubahan iklim, isu terkait dengan energi terbarukan, termasuk juga isu-isu terkait dengan gender sebenarnya. Ya, jadi cukup menarik sebenarnya, karena memang tidak banyak lembaga-lembaga yang memang menyentuh hal-hal tersebut. Nah, di kami ini kami mengkolaborasikan semuanya. Bagaimana energi terbarukan itu sangat berkaitan dengan lingkungan dan berkaitan juga dengan ekonomi dan gender sebenarnya di sini. Itu menjadi satu circle yang saling bersinergi. Nah, di energi terbarukan di lembaga kami ini fokus memang ada 2 proyeknya sampai saat ini, yaitu di biomasa, biogas. Kemudian yang kedua di solar PV. Jadi memanfaatkan panas matahari itu menjadi energi. Jadi 2 program ini. Kemudian di isu lingkungan itu yaitu terkait dengan bagaimana untuk pengurangan emisi karbon. Nah, mungkin nanti yang akan sedikit menjelaskan apa itu emisi karbon, ini menarik sebenarnya. Kemudian terkait dengan ekonomi juga nanti bagaimana. Contohnya misal dengan adanya biogas, mungkin Ibu Chandrawati di sini sudah bisa mengurangi untuk pembelian bahan bakar LPG. Nah, kemudian yang terkait dengan isu gender, karena memang di energi terbarukan, kami melihat bahwa yang paling merasakan dampak dari pemanfaatan energi dan pengolahan energi itu adalah ibu-ibu biasanya. Sebagai contoh, misal, kalau yang tanya, bapak-bapak, ada nggak tahu berapa bayar listrik per bulan? Biasanya tidak banyak paham. Ibu-ibu yang lebih paham biasanya. Ini contoh. Kemudian berapa kebutuhan LPG sebulan? Biasanya ibu-ibu yang lebih paham daripada bapak-bapak. Nah, inilah kami melihat bahwa sebenarnya yang benar-benar memahami terkait dengan energi di sini itu adalah kebanyakan ibu-ibu. Nah, akan tetapi kebanyakan pengambil kebijakan, contoh misal pada saat referendum, kemudian pada saat penyusunan rencana umum energi daerah, atau kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan energi, itu kebanyakan bapak-bapaknya, jarang ibu-ibunya dilibatkan. Padahal sebenarnya ibu-ibunya lebih paham. Nah, di program kami sebenarnya bagaimana mengadvokasi juga agar ibu-ibu mendapatkan peran lebih untuk menyuarakan energi terbarukan. Dan antara energi terbarukan dengan lingkungan. Program ini diawali dulunya dari limbah kotoran ternak. Kayaknya 16, magnesium 2% lah, tinggi semua ini. Jadi kalau dia tidak nyala ini justru kita pertanyakan gitu kan. Ini harganya adalah 22.000 sekilo. Nah, kemudian kita tes ini tanah yang ada di sini. Tapi ini tanah permukaan, ini bukan tanah bagian dalam. Tanah bagian permukaan ya. Jadi lebih banyak istilahnya debunya ya. Nah, wajar karena memang ini adalah tanah permukaan. Karena memang unsur hara dari tanah permukaan kan tidak ada. Ya. Beda sama ini kan. Nah, ini tidak nyala. Nah, selanjutnya tabe. Ini adalah seluri yang ada di belakang. Nah, tadi sempat saya ambil. Ya. Biasanya kalau seluri ini dibuang-buang, Bu ya. Nah, biasanya kalau di pupuk komposter itu dikenal dengan nama POC, ya, pupuk organik cair. Ya, jadi sebenarnya hampir sama. Tapi yang membedakan adalah POC ini masih ada baunya. Kali ini udah nggak ada baunya dia. Nah, kita tes ya. Ini nyala kan? Nah, ini nyala juga kan? Nah, cuma ini kita bayar, kita beli nih. Nah, kali ini, ini gratis ini. Nah, sekarang
tanah yang tadinya tidak subur ini kita kasih sedikit aja. Kita kasih sedikit aja, ya. Ada nyalanya. Sedikit saja ya. Apalagi sering kan. Nah, Kayak bapak-bapak popok itu. ya, apalagi ada ya. Ya kayak itu. Nah, ini